Oke, balik lagi di channel gua, di channel Ronald ya, teman-teman. Salam satu aspal. Oke, apa kabar nih kalian dimanapun kalian berada? Gua harap semuanya selalu sehat ya. Oke, mungkin di sini gua lama nggak ngupload video. Ya, gua masih ngojek teman-teman. Jadi kalau kalian tanya, bang, orderan di daerah Cengkareng atau Sedayu Square ramai nggak? Untuk beberapa minggu-minggu ini, gua akuin itu memang sudah agak sepi ya. Ya, gua nggak tahu apakah memang nggak ada pembelinya atau memang banyaknya aplikasi-aplikasi yang customer gunakan sekarang ini, ya gue nggak paham juga. Tapi untuk gosen atau paket di daerah Sedayu Square Cengkareng tentunya ini turunnya parah banget teman-teman, dan hampir bisa dirasakan semua driver ojek online. Jadi bukan hanya di Gojek saja, di beberapa aplikasi-aplikasi yang lain pun memang sama ya, mereka mengeluhkan tentang jumlah order yang memang minim, khususnya untuk ojek online ini gitu loh. Tapi untuk orderan ride atau mungkin bisa gue bilang di sini go ride-nya justru biasa-biasa saja. Justru semakin banyak yang memang driver-driver yang tadinya ngambil gosen akhirnya beralih untuk ngambil orderan go ride. Ya alasannya dengan catatan karena terpaksa, seperti itu yang menurut gue gitu loh. Nah, di sini juga gue mau ngasih tahu ke teman-teman beberapa pengalaman minggu-minggu ini yang memang gue jalanin. Untuknya khususnya driver-driver yang memang saldo drivernya minus ya, tentunya dampaknya anyepnya semakin parah. Dan menurut gua dampak akun saldo driver yang minus ini fatal sekali teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memang saldonya minus, gua saranin untuk di top up lah gitu loh. Karena ketika saldo kalian minus, apalagi orderan yang memang minim saat ini di daerah Cengkareng tentunya sendiri, orderan itu akan susah masuk ke akun-akun yang minus ya, walaupun lu prioritas. Menurut gue seperti itu teman-teman. Nah, gue memberitahu seperti ini khususnya driver-driver yang memang spesialis main ride atau main gosen. Kalau di GoFood tentunya ketika kita ngambil argo yang memang besar gitu loh, argo besar, atau bisa dibilang banyak driver-driver Cengkareng bilang diutangin sama Gojek. Ketika memang ada orderan, jumlah orderannya atau pembelian makanannya 200.000 dan saldo drivernya minim, tentunya akan minim saldo drivernya karena kita dipotong oleh kantor dan menjadi minus. Nah, untuk GoFood sendiri gua akuin agak susah ya untuk masuk orderan ketika kalian saldonya minus. Terlepas dari itu GoPay pembayarannya atau tunai, pemain-pemain GoFood cukup merasakan ketika akun minus memang ordernya akan susah banget masuk ke akun driver. Seperti itu pandangan gue. Jadi intinya, mau lu driver food, mau lu driver paket, mau lu driver ride, gue saranin untuk di top up lah. Nah, minimal 50.000 teman-teman. Jadi gue bilang seperti ini karena memang jumlah order yang minim ini menurut gue pandangan gue di sini, Gojek akan tetap memprioritaskan memberikan orderan ke driver-driver yang memang mempunyai saldo ya, mempunyai saldo. Ya gue nggak tahu ketika memang saldo driver itu minus, Gojek menyuruh kita untuk top up, ya itu kalau lagi kita punya dana atau kita punya duit, kita akan top up saldo driver kita. Tapi ketika memang kita nggak punya dana, apalagi jumlah order yang memang minim, tentunya mau top up pakai apa gitu ya kan, menurut teman-teman seperti itu. Jadi gue saranin untuk, ya kalau ada dana ya, ketika akun saldo kalian minus, gue saranin untuk di top up. Minimal tidak minus, walaupun isinya 50 perak atau 100 perak, minimal ada saldonya dan nggak minus. Itu menurut gua untuk minggu-minggu ini di daerah Jakarta gitu. Nggak tahu untuk di kota-kota lain, gua nggak tahu seperti apa aturannya. Tapi gua saranin untuk ketika saldo driver kalian minus, usahakan cari penggantinya atau dibayarkan gitu loh. Ya isinya mau 50 perak, mau 100 perak, yang penting saldo driver kalian nggak minus. Ketika kalian nggak minus, contoh gini, gua kasih contoh, driver yang biasa main paket dengan driver yang biasa main paket, kalau digabungin mereka ini, ketika saldo driver yang minus ini ada orderan masuk, ini nggak akan masuk ke driver yang minus menurut gua. Tapi ketika ada orderan masuk gosen, sama-sama pemain gosen, Gojek akan memprioritaskan driver-driver yang masih ada saldonya. Itu pandangan gua di sini. Yang nggak tahu menurut kalian seperti apa, itu pandangan gua. Karena beberapa survei yang gue lihat, beberapa temen gue ketika memang saldonya minus, untuk masuk orderan apapun itu agak berat, agak susah banget gitu loh. Jadi kesimpulannya di sini, usahakan saldo kalian gak minus. Nah mungkin di minggu-minggu ke depan kita akan mulai ngevlog lagi teman-teman. Kita akan ngojek lagi, live ngebit lagi
Dan gue juga sedikit agak lumayan berasa ya tentang sepinya orderan di sini. Nah, banyak teman-teman di sana yang bertanya, "Bang, lu masih nyortir nggak?" Gua tetap masih nyortir, teman-teman. Gua tetap masih sortir, dan ya mungkin penyortiran yang gue lakukan di minggu-minggu ini nggak sebanyak minggu-minggu yang lalu, karena memang gue sendiri ngakuin gitu loh. Gue ngerasa jumlah order yang memang Gojek keluarkan di minggu-minggu terakhir ini dan sampai saat ini itu nggak sebanyak di beberapa bulan yang lalu atau di beberapa minggu yang lalu. Itu cukup banget dirasakan oleh driver Gojek area Cengkareng gitu loh. Jadi informasi yang memang gue ingin sampaikan di sini buat teman-teman dimanapun kalian berada, usahakan saldo driver kalian jangan minus agar orderan itu bisa masuk. Itu pandangan gua. Tapi ketika memang nanti ordernya sudah mulai normal lagi, sudah mulai banyak lagi, ya menurut gua saldo minus pun gak ada masalah gitu loh, karena jumlah order dengan jumlah driver banyakkan jumlah ordernya gitu loh. Tapi kalau misalkan jumlah ordernya sedikit dan drivernya banyak, menurut pandangan gua, Gojek akan memprioritaskan driver-driver yang memiliki saldo, itulah yang akan dibagi. Itu pandangan gua gitu loh. Itu sudah gua lihat di beberapa driver dan sudah gua tanyakan, itu driver food, driver gosen, dan driver goret. Nah, untuk minggu-minggu ini memang lebih sering gua ngambil layanan orderan goret, teman-teman. Itu banyak banget orderan goretnya, dan protek juga, goret proteknya juga sudah semakin lumayan ya di beberapa minggu ini yang gua ambil. Nah, goret protek ini kan ketika kita ngambil orderan 2 kali protek dan performa kita di atas 65 ya, 65, bonusnya 20.000 teman-teman goret protek ini. Jadi kalau kalian punya layanan goret protek dan driver-driver Gojek yang suka main layanan goret, mendingan diaktifin aja go proteknya seperti itu, karena bonus 20.000 ini lumayan. Dan tentunya performa kalian harus kalian jaga itu minimal 65%. Ya kalau bisa sih bagus. Nah, saran gue di sini satu lagi, layanan apapun yang masuk di orderan minggu-minggu ini, gue bilang sikat aja. Dan gue di sini ngambil semua layanan, tentunya tidak dengan GoShop. Kalau GoShop kan kita mengeluarkan duit pribadi. Gue ambil semua layanan yang ada, GoMart, GoFood, GoRat, dan GoSend. Gue ambil semua layanan yang ada ketika memang itu menurut gue layak untuk gue bawa dan tidak menyalahi aturan, tentunya seperti itu. Jadi itu aja mungkin yang dapat gue sampaikan di video gue kali ini. Menurut gue mendingan ambil dulu semua layanan yang ada ketika memang orderan sudah mulai redup ya, sudah mulai sepi. Banyak yang bilang lagi teman-teman di sana, "Bang, nanti ngancurin prioritas, layanan prioritas. Gua kan pemain food, gua kan pemain gosen, gua kan pemain ride, ntar jadi hancur." Menurut gua nggak ada gunanya juga kita mau fokus di layanan gosen, tapi gosen yang nggak ada, ya buat apa juga kita bertahan di gosen gitu. Sementara kita keuangannya sudah menipis. Ya pesan gue di sini lebih bagus ambil semua layanan yang ada gitu loh. Tapi lihat-lihat juga ketika itu memang tidak menyalahi aturan, itu memang layak untuk kalian bawa seperti ukuran dan berat barang seperti biasa yang gue sampaikan di sini, lebih bagus sikat aja teman-teman. Jadi itu aja ya, mungkin pesan gue di minggu ini, usahakan selalu driver kalian jangan minus, minimal ada 50 perak di driver kalian akan diprioritaskan untuk dapat orderan. Itu menurut pandangan gua. Oke, itu aja mungkin video gua kali ini, dan minggu-minggu kedepannya kita akan mulai ngevlog lagi, kita akan mulai ngojek lagi seperti biasa teman-teman. Oke, tetap semangat, salam satu aspal.